Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman LPSK di seluruh Indonesia. Ya, berikut kita akan membuat eh, panduan, ya, membuat panduan untuk terkait dengan adanya surat edaran kita terkait efisiensi ya. Ini kan ada pemblokiran, ada pengurangan karena diblokir juga ya. Jadi ada yang hapus, ada yang diblokir. Nah, itu nanti ada beberapa treatmentnya. Nah, sebelum kita memproses bagaimana cara mengedit paket RUP-nya, nah berikut nih, kita ada beberapa tahap yang harus kita cek dulu. Baik, yang pertama kita akan cek dulu data RKA-nya, apakah sudah tersedia data update terbaru atau belum. Cara ngeceknya gimana? Nah, oke, siap. Kita buka dulu share screen-nya, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, kita buka di login KPA untuk memastikan apakah data PKKR-nya sudah, data KPA, data RKA-nya sudah terupdate atau belum. Di mana dari menu kelola data, silakan diklik kelola data, lalu kita pilih yang pilihan nomor 2, yaitu Generate RKAKL Sakti. Ya, kita klik, tunggu loadingnya sebentar. Nah, ini yang saya contohkan adalah login KPA miliknya Sekjen, ya, atau Sekretaris Jenderal. Nah, kalau kita lihat, di ada beberapa informasi yang bisa kita lihat di sini. Satu, yang pertama itu kode satker jelas paling atas. Yang kedua itu adalah info data RKA penarikan terakhir, ya. Artinya, artinya bahwasannya eh, di Sekretaris Jenderal itu sudah menarik atau sudah generate data RKA di tanggal 10 Maret. Sedangkan informasi dari Sirup terakhir mereka update data RKA itu di tanggal 11 Maret. Nah, kenapa berbeda dan apa sih ini maksudnya? Nah, pentingnya di sini adalah pada saat informasi generate RKA ini adalah informasi yang perlu kita perhatikan. Misalnya Bapak Ibu revisi dan sudah disahkan oleh KPK KPPN ya, Kanwil DJA, sorry ya, Kanwil DJPB, sorry ya, Kanwil DJPB atau di lewat DJA gitu ya, revisi lewat DJA atau revisi lewat KPA. Nanti bisa dilihat di satu DJA ya, di satu DJA terakhir disahkannya itu tanggal berapa. Misalnya kita kemarin revisi sejagatnya terkait dengan efisiensi itu disahkan di tanggal 23 Februari ya. 23 Februari. Sedangkan ini informasi generate RKA-nya ini terupdate di tanggal 11 Maret. Artinya secara logika data revisi terakhir tanggal 23 Februari sudah tertarik atau sudah terload di aplikasi Sirup. Tinggal kita melakukan generate RKA. Nah, informasi data RKA itu adalah kita sudah melakukan generate RKA-nya di tanggal 10 tersebut. Sehingga tidak perlu lagi kita klik kalau memang sudah pernah di generate di lewat tanggalnya. Tapi kalau misalnya belum generate informasi data RKA-nya itu masih tanggal misalnya tanggal 31 Desember ya atau tanggal 1 Januari, kan jauh sebelum ada revisi. Nah, ini Bapak Ibu perlu RKA. Caranya gimana? Itu di bawah ada tombol generate RKA, nanti bisa diklik. Tapi karena kami sudah pernah melakukan, kita tidak mengklik ya di sini ya. Jadi kita hanya menunjukkan aja tombolnya ada di situ. Tunggu prosesnya sampai dengan 100% sehingga nanti Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan data RKA yang terbaru ya. Kalau sudah kalau sudah dipastikan data RKA-nya yang terbaru, nanti Bapak Ibu bisa lihat di kelola data PKKR ya, masuk ke menu kelola data, masuk menu kelola data, kelola PKKR,
Dan Bapak Ibu pastikan di sini pagunya apakah sudah sesuai dengan pagu yang direvisi ya. Misal contoh punyanya Sekretaris Jenderal di sini yang kita lihat adalah yang integrasi. Kalau yang manual pasti tidak berubah, tapi yang integrasi ya. Yang integrasi ini contoh tuh di WA ya, di WA di yang integrasi ada 419 dan seterusnya. Nah, apakah sesuai dengan pagunya? Kalau memang sesuai, berarti sudah tidak masalah. Ya, kecuali tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, baru kita akan hapus. Nah, atau baru kita nanti bertiket ke LPSC Support untuk segera atau minta updatean terkait terkait dengan eh, apa namanya data RKA yang belum terupdate ya. Jadi nanti bisa ditunjukkan. Nah, cara penunjukannya, cara pembuatan tiketnya, pastikan Bapak Ibu nanti dijadikan eviden dalam tiket pengaduannya itu tampilan revisi terakhir yang ada di Sakti ya. Itu dijadikan lampiran dan tampilan data RKA tadi yang generate RKA tadi itu terload terakhirnya kapan yang muncul kan di situ ada kodenya ya C02, C01 atau D0102 dan seterusnya kodenya kode apa di situ yang muncul. Kalau yang muncul sudah sesuai dengan revisi yang terakhir, maka tidak perlu lagi generate RKA. Tapi kalau belum sesuai, datanya tidak ini, nanti bikin tiket pengaduan saja. Baik, Bapak Ibu, itu untuk pengecekan data awalnya dulu. Pastikan dulu data PKKR-nya sudah sesuai, dan juga data RKA-nya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, tahapan berikutnya kita akan melakukan revisi anggaran. Nah, revisi anggaran atau revisi paket RUP yang sudah diumumkan itu tidak perlu lagi nanti menggunakan loginnya PPK, bisa langsung menggunakan loginnya KPA, biar lebih simpel. Jadi Bapak Ibu nanti nggak usah repot. Kecuali Bapak Ibu mau menghapus paket-paket yang diblokir 100%. Artinya memang paketnya dihilangkan dan itu akan di take down atau diturunkan untuk dihilangkan. Baik, sekarang kita lihat ya, kita lihat di rincian anggaran kita. Kita lihat dulu rincian anggaran kita ya. Ini saya ambil data dari FA Detail ya. Share screen-nya bisa disesuaikan dulu. Share screen-nya belum tampil FA Detail-nya. Baik, ya. Ini di EVA detail, saya ambil contoh ini sekarang saya mau revisi anggaran yang paling atas nih. Ada di layanan dukungan manajemen, layanan umum, pengelolaan PBJ, perencanaan dan identifikasi, belanja keperluan perkantoran terkait dengan lisensi Zoom. Ya. Tercatat di sini anggarannya untuk kapasitas 1.000 orang lisensi Zoom yang bisa kita belanjakan hanya 1,5. Semula data ini adalah 2 juta ya. Berarti ada pengurangan kurang lebih sekitar 460.000 ya. Maka di sini kita akan revisi pengurangan anggaran ya untuk di RUP-nya. Begitu juga dengan lisensi Zoom Pokja pemilih ya. Semula data yang ada itu 14.400.000 berkurang menjadi 11.088.00 juta sekian ya. Sehingga ini juga sama akan melakukan revisi pengurangan. Nah, sekarang kita akan melihat paket RUP-nya ya, paket RUP-nya kita akan cari dulu paket RUP terkait dengan penggunaan lisensi Zoom ya. Eh,
Oke. Nah, di surat edaran kami, Bapak Ibu diminta untuk mengupdate data di SID, data kertas kerja di SID Monev PBJ. Ya. Nah, ini sudah kita buka, ini punyanya Biro Umum, ya. Bisa dilihat nanti Biro Umum, coba Mas diganti Biro Umum yang BULP, ya, Biro Umum Layanan dan Layanan Pengadaan. Nah, kita lihat tadi ini yang terkait dengan lisensi Zoom, kita akan edit ya, kita akan rubah dari 2 juta menjadi 1.500.000 sekian tadi ya, sesuai dengan revisinya ya, sesuai dengan Eva Detil tadi ya. Ini akan kita revisi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengisikan seperti kita di sini, ada kode ROP-nya, ada nilainya, terus ada pengadaan jenisnya, pengadaan langsung, ya, contoh seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa cari langsung saja kode RUP-nya ini di KPA. Nanti tinggal diedit. Atau kalau tidak, kalau Bapak Ibu belum melakukan pencatatan seperti ini, bisa juga nanti Bapak Ibu buka di loginnya KPA dengan memilih detail filternya ya, dari mulai kode program, kode kegiatan, kode KRO, kode RO, kode komponen sampai dengan subkomponennya. Sampai komponen izin ya, sampai komponen nanti terapkan filter. Kalau sudah nanti baru muncul paket-paketnya. Nah, nanti Bapak Ibu baru bisa pilih paket mana yang sesuai yang akan kita edit ya. Nah, karena di sini sudah ada data kode RUP-nya, kita mau pakai cara ini aja, copy kode RUP-nya saja ya, copy kode RUP-nya, kita akan coba edit, kita kembali lagi ke sirup. Baik, sudah tampil. Sekarang kita ke menu RUP karena tadi saya pilihannya ada penyedia pengadaan langsung. Kalau pengadaan langsung berarti di penyedia ya. Jadi kita ke menu RUP, penyedia, terus terapkan filter ya. Jadi tanpa kita harus memilih filter karena kita sudah ada kode RUP-nya, kita tinggal masukkan kode RUP di kolom cari ya yang ada di pojok itu. Contoh, kalau sudah di enter, nanti akan muncul paket yang sudah kita umumkan, ya, yang sudah kita umumkan seperti di layar, ya. Ini sebagai contohnya. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, untuk mengeditnya, tinggal klik tombol action yang gambarnya ada panah memutar, ya. Ada gambar panah memutar. Kalau pointernya diarahkan ke sana, akan keluar muncul keterangan revisi paket penyedia, ya. Revisi paket penyedia. Maka tinggal diklik saja Bapak Ibu, revisi paket penyedianya. Nah, akan muncul pilihan seperti ini. Ada pembatalan, ada satu ke banyak. Saran saya, kalau nanti akan dilakukan pembatalan atau penghapusan paket, jangan pilih yang pembatalan, ya. Tetap pilihnya satu ke satu, ya, satu ke satu. Kecuali Bapak Ibu nanti akan revisinya, paketnya akan dibagi menjadi beberapa paket tambahan. Kalau akan dibagi menjadi beberapa paket tambahan, nanti pilihnya satu ke banyak, ya. Itu dari satu menjadi banyak paket, ya. Nah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan contohkan revisi satu ke satu, ya, satu ke satu untuk pengurangan pagunya, ya, pengurangan pagunya. Pilih satu ke satu. Setelah itu pilih tombol revisi paket, ya. Jadi nanti kalau untuk pembatalan sama, kita pilih juga satu ke satu. Kita isikan alasannya, pengurangan pagu. Bebas ya Bapak Ibu, silakan nanti mengisikan alasan revisi paketnya apa saja boleh. Ya, pengurangan pagu, selebihnya tidak perlu diedit. Kalau memang tidak ada perubahan signifikan, seperti nama paket dan lain-lainnya tidak perlu diedit, biarkan saja. Terus kita rubah di bawahnya, ya. Nah, ini ada detailnya, ya, ada detailnya. Yang pertama, ini yang di atas adalah paket 521211. Kita kembali lagi tadi ke FA detailnya ya, FA detailnya.
Baik, Bapak Ibu, ini kita lihat di tampilan layar. Tadi fotokopi tercatat 300 sekian, ya. Sudah berubah menjadi 81.000. Maka di sirupnya kita rubah menjadi 81.000, kita sesuaikan, ya. Kita kembali ke sirup, dicatat lagi ini, satu lagi, ya, satu lagi sebentar. Ini masih tampil ya di oke, berarti ini dari 364 kita ganti 81.000. Nah, selanjutnya untuk akun yang kedua 521111 ya, satunya 4 kali. Ini terkait dengan yang anggaran lisensi, ya ini kita gabung jadi satu paket ya, lisensi Zoom. Di sini tercatat 16.400. Nah, sebenarnya sudah berkurang nih di FA detail tadi. Coba kita lihat lagi FA detailnya, pengurangannya menjadi berapa? Nah, totalnya menjadi 12.628.000 ya. Sekarang kita coba edit di paket RUP-nya. Jadi 12 juta ya 628.000 ya, totalnya menjadi 12 juta sekian ya. Nah, jenis pengadaan, nah itu kan masih total jumlah pagunya masih 16 juta sekian ya. Di bawah itu kita sesuaikan dengan total yang baru yaitu 12.709.000 ya. Selebihnya tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan kita teruskan, terus paling jadwal pengadaannya saja kita sesuaikan ya. Karena ini jadwal pengadaannya masih pemanfaatannya di Februari dan ini sudah bulan Maret, mungkin kita belanjanya nanti di bulan Maret kali ya. Jadi kita rubah saja ke Maret awalnya. Dari pemilihannya dulu ya, Januari sampai Februari boleh, atau mau diganti ke Maret juga boleh ya. Akhirnya ada di Maret. 2 bulan saja biasanya selisihnya ya, atau disesuaikan dulu yang lainnya di bulan 3 semua. Terus pemilihan, enggak, itu sudah benar, Desember akhirnya. Terus awal pemanfaatannya, awal pemanfaatan masih Februari itu yang atas. Ganti Maret Mas. Ganti Maret. Yang bawah juga ganti Maret, yang bawah ganti Maret. Oke, coba diklik lagi itu, klik terus Maret juga. Nah, sudah tidak masalah ya. Sudah tidak ada pesan error, berarti tidak masalah. Tinggal disesuaikan saja Bapak Ibu jadwal pengadaannya kapan. Kalau mau direvisi silakan direvisi juga ya. Kalau sudah, selanjutnya adalah kita pilih tombol simpan ya, ada di bagian bawah tombol simpan, simpan. Nah, pastikan dulu, pastikan dulu nanti ada keterangan hijau tuh di bawah tulisan sirup itu ada tulisan hijau. Paket berhasil dikaji ulang satu ke satu ya. Artinya, artinya paket sudah berhasil kita revisi. Nah, sekarang kita mau lihat nih, paketnya setelah disimpan tadi jadinya seperti apa ya. Oke, kita cari cari paketnya. Kode RUP-nya, masih ingat nggak ya kode RUP-nya? Atau kita pakai filter deh. Tadi kita pakai kode RUP, sekarang kita pakai filter. Programnya kita pilih WA, ya. Sebentar Mas, kita ke program dulu. Coba klik programnya. Nah, kenapa pentingnya penamaan yang harus diatur? Contoh seperti kalau waktu kita mengentry PKKR manual, saya minta ada inisial atau ada identitas kalau itu adalah penginputan manual. Contoh seperti ini. Di Sekjen itu cuma ada satu program, yaitu WA saja, ya, WA saja, dukungan manajemen saja. Nah, di dukungan manajemen ini saya bikin yang manual itu ada dalam kurung M. Disinilah fungsinya untuk membedakan supaya kita nggak bingung nih, kodenya sama-sama WA, ya, kodenya sama-sama WA, tapi yang manual yang mana ya? Nah, kalau kita beri inisial seperti ini, contoh yang ada, nah, kita tidak akan salah pilih nih. Jadi kita bisa langsung pilih yang benar ya. Itu informasi tambahannya. Baik, kita lanjutkan. Kita pilih program dukungan manajemen yang hasil integrasi.
Selanjutnya kegiatannya pengelolaan administrasi umum punyanya Biro Umum. Selanjutnya tadi masih di EBA ya. KRO-nya 962 ya, RO-nya 962 051 untuk pengadaan barang dan jasa. Ya, terapkan filter. Nah, Bapak Ibu sudah berubah satu paket. Kita bisa lihat di situ yang paling atas, yang tadinya 16 juta sekian berubah menjadi 12 juta sekian. Nah, kenapa tadi saya sarankan revisinya satu ke satu? Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu lagi ke loginnya PPK untuk memperbaiki, ya. Jadi cukup di KPA saja memperbaikinya. Setelah itu Bapak Ibu tinggal checklist di kolom paling ujung U, ya, atau diumumkan, ya, di kolom U, checklist saja di situ. Kalau sudah umumkan paket, umumkan, kita terapkan filter lagi, ya, ada keterangan di situ paket berhasil diumumkan. Ya, kita terapkan filter. Oke, yang 12.700.000 sudah aktif terumumkan. Sehingga kita sudah berhasil nih ngurangin nilai anggarannya yang tadinya 16 juta menjadi 12 juta sekian. Ya, sudah selesai? Belum, ya, sabar. Karena kita sudah mengumumkan ulang, artinya kode RUP-nya berubah. Ya, kode RUP-nya berubah, berarti Bapak Ibu harus memperbaiki atau mengupdate catatan di Monef PBJ-nya. Oke. Untuk tahu kode RUP-nya yang mana, klik di nama paketnya. Ya, sampai tampil seperti di layar. Paling atas sendiri itu adalah kode RUP yang baru. Ya, Bapak Ibu tinggal copy, ya. Bisa di-copy. Selanjutnya kita kembali lagi ke Monef PBJ atau kertas kerja yang sudah akan kita update, ya. Kertas kerja yang akan kita update seperti di layar. Nah, kode RUP-nya kita ganti dengan kode RUP yang baru, ya, diperbarui. Oke, semuanya berubah. Oke, sudah sesuai. Terus naik nilai RUP-nya berubah menjadi 12.709. Nilai RUP-nya dulu, Pak. Nilai RUP-nya saja, nilai RUP-nya. Oh, diganti saja, diganti ketik saja, nggak apa-apa. 12 juta, nggak pakai titik ya. 12.709, 709, 709 juta, ribu, ya, oke. Metodenya masih sama, ya, pengadaan langsung. Nah, Pak, dan akhir, bagaimana informasinya? Informasinya tinggal Bapak Ibu split saja di layar di Excel-nya ini, ya. Coba di copy dulu baris 10 di copy, terus di atas baris 11 di insert, insert. Nah, di paste di situ di baris 11. Nah, totalnya saja langsung kita rubah. Berarti kalau 1.500.000, 1.500.000 berapa tadi ya perubahannya ya? Saya lupa deh. Coba kita balik lagi deh, ya, kita balik lagi ke FA detail, ya. 1.540.000. Oke, 1.540.000. Ini kita rekam dulu ya di memori, atau boleh dicatat dulu biar Bapak Ibu nggak repot. Silakan kembali lagi ke catatannya. Yang di atas berarti kita rubah jadi 1.540.000. Nah, yang di bawah berarti sisanya dong yang diblokir. Nah, yang diblokir adalah 460.000. Oke, sudah. Kode RUP-nya kosongin aja, yang 460.000, ya. Kode RUP-nya kosongin aja. Terus nilai RUP-nya juga kosongin, nggak apa-apa. Nah, di metode pengadaannya kasih keterangan blokir.
Boleh blokir, boleh diblokir. Yang penting seragam. Dari atas sampai bawah itu nanti tetap keterangannya sama. Blokir atau diblokir. Pagu diblokir. Bebas. Nanti Bapak Ibu silakan kasih keterangannya bebas. Redaksinya kita tidak tetapkan, tapi intinya blokir. Ya, intinya blokir. Nah, begitu juga dengan yang lisensi Zoom. Ya, lisensi Zoom. Lisensi Zoom tadi juga akan ada pengurangan. Sama prosesnya tadi di copy dulu, ya di copy atau di insert dulu di baris 13, insert above, ya klik kanan, insert satu row above, terus yang 12-nya di copy, dipastekan di 13, ya. Nah, dari 14 juta tadi berkurang jadi berapa ya? Wah, saya lupa, Pak. Nah, kita lihat lagi di Eva Detail, ya. Ya, 11.588 jadinya ya. Kita kembali lagi catatan tadi, ya, diganti yang di atas 11.088, yang di atas yang 14 juga jadi 11.088. Berarti pengurangannya ada berapa itu? Banyak. Ya, silakan dihitung. Berarti 14.400 dikurangin 11.088. Berarti kurangnya 3.322. 3 juta di jumlahnya di jumlah pagunya tadi. Nah, di situ ya di situnya 3.322. Kalau nggak salah sih itu ya. Coba di blok Mas. 11 sama 12, 11 sama 3 jutanya. Enggak, jumlahnya aja. Di blok kita lihat di bagian bawah itu Bapak Ibu berarti ada kelebihan 10.000, berarti dikurangin. Berarti 3.312. Salah berarti ya, koreksi. Di blok lagi coba jumlahnya harus sama ya, di pojok kanan. Di pojok kanan lihat tuh ada yang hijau-hijau tuh ya. Sumnya 14.400 sesuai dengan jumlah sebelumnya. Oke, keterangannya sama itu blokir juga ya Bapak Ibu. Oke, untuk revisi paket di penyedia sudah selesai. Untuk pengurangannya, sekarang kita coba yang swaklola. Yang mana ya swaklola? Kita lihat tuh di bagian, kalau di sini yang swaklola bisa di scroll naik. Oh, pelan-pelan. Ya, itu ada tuh swaklola ya. Swaklola punyanya terkait dengan honor narasumber ya, honor narasumber. Kebetulan ini ada efisiensi juga nih, terimbas efisiensi juga nih kita nih. Nah, makanya ini akan kita coba revisi juga apakah sama di swaklola dengan yang di penyedia. Kita coba saja praktekkan ya. Baik, copy dulu kode RUP-nya. Kita kembali ke RUP. Nah, karena tadi kita bukanya di penyedia, sekarang kita bukanya di RUP swaklola ya. Nah, ini sama, kita akan edit untuk menjadi pengurangan di pagu swaklola atau di RUP swaklola. Kode RUP-nya ya, biar dia langsung cari, di enter, langsung muncul. Tahapannya sama ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus perhatikan nih, kalau yang swaklola eh, caption di atasnya atau field warna fieldnya gitu nuansanya biru. Itu ada di paling ujung ya, paling ujung revisi paket. Nah, di sini revisi paket kalau swaklola cuma bisa satu ke satu ya, tidak bisa satu ke banyak. Itu bedanya. Jadi kalau saya mau nambahkan paket gimana Pak? Ya kalau mau nambahkan paket bikin paket tambahan baru ya. Caranya gimana? Terapkan filter, nanti akan muncul tombol paket tambah paket swaklola. Ya. Karena ini kita akan revisi, kita pilih satu ke satu sama tahapannya. Revisi paket, berikan alasan revisinya, ya silakan.
Pengurangan pagu, kalau tidak ada perubahan selebihnya, kita terus turunkan, ya. Nah, di sini jumlahnya yang belanja profesi atau narasumber ada 46 juta ya, 46 juta. Ini akan direvisi berapa? Kita lihat di EVA detail, belum tampil ya, sebentar, sabar dulu. Oke, sudah tampil. Kita lihat yang honor narasumber, jasa profesi itu menjadi 23.200.000 ya, 23.200.000 totalnya. Oke, kita copy saja langsung 23.200.000 atau kita catat saja, nggak usah di copy ya, dicatat saja 23.200.000. Terus kita perbaiki yang ada di Swaklola. Sama tahapannya seperti tadi yang di penyedia ya. Tinggal kita edit saja ini pagunya menjadi 23.300.000. 200 300 ya tadi ya. 200. Oke. Selanjutnya ada uang harian nih, 2 juta berapa tuh? 25.800 ya. Ini perjalanan dinas ya, perjalanan dinas. Coba kita lihat ke monitor statistiknya. Sorry, di monitor statistik lagi. Eva detail maksud saya. Nah, di situ uang harian ada tinggal 9 juta. 9.030.000 ya. 9.030.000 ini yang kita copy, lalu kita pindahkan ke atau kita akan ketikkan 9.030.000-nya ke pagu yang perubahannya di Swaklola. Ya, di paket Swaklola 9.030.000. Oke. Ingat ya Bapak Ibu, dalam pengetikan di sini di kolom pagu ini tidak boleh ada titik, tidak boleh ada koma. Ya, jadi hanya angkanya saja. Kalau sudah totalnya sudah kita dapatkan sejumlah sekian, selebihnya tidak ada lagi yang perubahan, paling hanya pelaksanaan pekerjaannya saja, tapi karena masih masuk dalam range tidak perlu kita rubah, selebihnya kita simpan saja langsung. Ya, simpan. Ada keterangannya, paket Swaklola 2025 berhasil dikaji ulang satu ke satu. Ya, oke, terapkan filter. Sekarang kita cari lagi, nah, harusnya paling atas tuh. Nah, ya, sudah terlihat kolom U-nya hilang checklistnya. Tahapannya sama, Bapak Ibu, kalau sudah selesai revisi, U-nya tinggal di checklist di loginnya KPA, lalu diumumkan. Ya, diumumkan. Umumkan. Oke, tahapannya selesai di sini. Ya, tinggal Bapak Ibu nanti menyesuaikan saja eh, paketnya sudah berubah. Tahapan selanjutnya apa tadi? Ya, kita update kertas kerja, pencatatan di kertas kerjanya. Ya, dengan kita ambil dulu kode ROP-nya, ya, klik nama paketnya dulu, klik nama paketnya, ya, di copy saja kode ROP-nya, kita update di yang honor, kode ROP-nya saja langsung, kode ROP-nya diedit. Oke, jumlahnya itu di nilai ROP-nya, sorry, nilai ROP-nya tadi 32 juta, diketik saja 32 juta 32 juta 230 itu 230.000. Enter. Oke, sudah terupdate ya. Tinggal kita update nanti splitnya ya, splitnya yang 32 juta jadi berapa dan berapa, nanti tinggal kasih keterangan blokir dan seterusnya. Menghemat waktu, tahapannya sama seperti yang di atas tadi, tolong dilanjutkan nanti ya Bapak Ibu untuk kelengkapan seluruh pagunya ya, nanti berikan keterangan seperti itu. Kalau sudah, sekarang kita akan coba contoh untuk menghapus paket ya, menghapus paket. Yang pertama kita akan coba untuk menghapus paket yang ada di Swaklola. Di scroll dulu ke bawah, Mas. Scroll dulu ke bawah. Terus
Terus ada kita punya paket full board yang akan kita hapus. Oh, ya. Di situ di paket full board itu di WA 5521 EBA 962 051 B 524 akunnya ya 524114 ya. Itu akunnya dan ini akan kita hapus menjadi blokir semua 100%. Kita pastikan lagi di EVA detailnya apakah akun ini ada di EVA detail ya. Oke. Nah, di sini tidak ada lagi akunnya ya, Bapak Ibu. Di EVA detail tidak ada, berarti ini 100% diblokir. Ya. Maka akan kita take down nih, sekarang paketnya kita akan take down yang swakelola dulu. Kita lihat di pencatatan kertas kerja yang tadi, pencatatan kertas kerjanya, pencatatan kertas kerjanya yang Excel. Nah, kode RUP-nya yang swakelolanya kita lihat di situ ya, yang swakelola, yang 39. Oke, kita catat ini berarti dia gabung dengan yang di atas ya. Oke, berarti kita menghapus karena ini gabungan Bapak Ibu, nanti akan kita hilangkan saja detailnya. Tapi kalau misalnya ini kita akan edit ya, kita akan edit. Oke, selanjutnya kita akan coba hapus dulu. Cara penghapusannya kita ambil dulu kode RUP-nya, silakan. Itu yang di atas Mas, di atas 39. Yang di atas yang dalam kotak sama dengan dalam kotak di atasnya, atas X ya. Itu di copy. Gabung lagi sama yang di atasnya ya. Oke. Iya, itu yang itu tuh yang uang harian. Di Excel tuh uang harian. Jadi copy. Iya, terus gabung. Banyak banget gabungannya. Oke, selanjutnya kita cari saja kode paketnya. Ini ya, ini akan kita hapus semua, Bapak Ibu. Nanti masalah perbaikannya akan kita coba. Ini kan kita simulasikan untuk dihapus. Sekarang kita pilih hapus. Baik, Bapak Ibu, sudah tampil seperti ini, sama tadi kayak revisi pengurangan pagu ya, pengurangan pagu, tapi ini kita akan hapus pilihannya juga sama satu ke satu ya. Jangan pilih yang pembatalan karena kalau pilih pembatalan tahapannya terlalu panjang. Nanti dia harus menonaktifkan, kita aktifkan kembali, kita batal final draft, nanti sampai dan seterusnya ya. Nah, ini kita pilih satu ke satu saja. Revisi paket ya. Pilih alasannya silakan penghapusan penghapusan paket. Nah, gitu ya. Oke, terus lanjut, kita simpan, terapkan filter. Nah, ini Bapak Ibu, paket ini akan kita hapus. Kalau tadi, kalau karena kita pengen hapus, kalau kita pengen revisi, kan setelah disimpan kita umumkan lagi ya Bapak Ibu. Nah, karena ini pengen dihapus, kita pilih actionnya batal final draft. Ya, batal final draft swakelola, ya, sampai nanti ada keterangannya. Kalau tidak ada keterangan, coba diterapkan filter, maka checklist di kolom FD-nya akan hilang. Ya, kolom FD-nya akan hilang. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa hapus paketnya nanti lewat loginnya PPK, sehingga paket ini akan hilang. Ya, Bapak Ibu, paketnya akan hilang. Baik, kita akan coba. Sekarang kita buka loginnya PPK, ya, untuk penghapusan paketnya.
Oke, kita buka sirup dari eh, PPK, ya. Kita buka sirupnya, kita ke menu RUP, swakelola, ya, terapkan filter. Nah, itu yang paling atas. Sebelum kita hapus, pastikan dulu Bapak Ibu, di kolom action itu ada garis tiga tuh. Ya, ada garis tiga. Kita klik coba, ada nggak penyedia dalam swakelola? Oh, ternyata ada. Berarti ini yang belum selesai nih. Kita harus hapuskan juga nih penyedia dalam swakelolanya. Karena kenapa? Karena ini nanti akan membuat nyangkut atau ini tidak ada induknya. Karena ini induknya tadi di paket swakelola yang sebelumnya ya, yang akan kita hapus. Jadi nanti tahapannya kembali lagi Mas, kembali ke swakelola itu panah panah ke swakelola itu yang di atas tampilan ya, kayak diklik saja, terapkan filter. Nah, cara penghapusannya Bapak Ibu nanti tinggal cek checklist di kolom hapus, ya, checklist di kolom hapus, atau Bapak Ibu bisa klik tombol di action yang gambar tong sampah itu. Ya, hapus paket, tinggal diklik itu saja. Tapi ini paket tidak akan kita hapus, hanya kita akan edit saja nanti ya. Akan kita edit saja. Jadi sehingga nanti akan pengurangan paket ya untuk paket full board-nya ya. Karena ini ada gabungan tadi akan kita ini. Jadi nanti tinggal tinggal Bapak Ibu pastikan ya, klik tombol di action-nya yang gambar tong sampah ya, gambar tong sampah diklik saja untuk menghapus paketnya sehingga nanti paketnya bisa hilang ya, draft paketnya akan hilang. Oke, sekarang kita coba edit saja, edit dulu ya, edit dulu karena tadi ternyata ini ada gabungan dari beberapa kegiatan perjalanan dinas, jadi kita akan hapus beberapa. Honor narasumber dihilangkan Mas, honor narasumber tetap, paket meeting yang dihilangkan, hapus dulu. Yang paket meeting iya, oke, itu dihapus, paket meetingnya dihilangkan. Cek lagi ya detail-detailnya yang lain, apakah ada perubahan. Kalau ada perubahan disesuaikan. Sambil cek sebentar ya Bapak Ibu. Aku belum ngomong.
Oke Bapak Ibu, karena ini paketnya akan dihapus, ternyata paketnya diblokir semua, jadi ini akan kita take down semuanya. Sementara tadi ada paket penyedia di dalam swaklola, berarti paket penyedia dalam swakelolanya harus kita batalkan dulu ya, atau kita hapus dulu. Sehingga ini kita simpan dulu sementara, ya. Maaf, saya akan ulang. Simpan. Sekarang kita ke loginnya KPA dulu, kita batal umumkan dulu, ya, paket penyedia dalam swaklola. Ya, klik garis tiganya, ya, klik garis tiganya, paket penyedia dalam swaklola, oke, sama, kita revisi satu persatu. Ya, revisi satu persatu. Kita pastikan ya Bapak Ibu bahwasannya rincian pagu yang ada di sini, kasih alasannya silakan, penghapusan. Pastikan di sini untuk penghapusan rincian paketnya adalah untuk kegiatan yang akan kita hapus ya semuanya. Oke, full board meeting akan kita hapus, perjalanan dinasnya
Itu akun yang KPA dulu, Pak. Oke, ini ada termasuk di perjalanan dinas dalam kota. Perjalanan dinas dalam kota ini nanti akan ada penyesuaian, ya, jumlahnya akan ada pengurangan. Yang akan kita hapus di sini sekarang adalah full board meetingnya ya, atau paket full board meetingnya. Kita copy aja Mas itu di yang bawah totalnya, total yang bawah di copy ke atas. Terus kode MAK-nya disamain dengan yang di bawah, itu 114 jadi 111 kali. Ya, sudah, yang di bawah kita hapus. Oke, sementara kita simpan dulu ya totalnya, diklik aja itu di atasnya, diklik atasnya. Nah, dia akan menyesuaikan, di bawahnya menyesuaikan juga, silakan. Oke, sudah semua. Jadwalnya nanti disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Simpan. Kalau sudah sama tahapannya seperti tadi, kalau mau dihapus, batal final draft, lalu nanti di PPK tinggal dihapus saja paket penyedia dalam swaplola. Tapi kalau tidak, ya kalau tidak akan diumumkan lagi, biarkan saja seperti ini ya, biarkan seperti ini. Tinggal selanjutnya nanti di pluginnya PPK untuk dihapus. Ini untuk di swaplola, untuk penghapusan atau penurunan tayang ya, penurunan tayang paket dan penghapusan draft paketnya biar nggak bingung nanti Bapak Ibu mana yang harusnya tidak diumumkan. Jadi nanti bisa seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah dibatal umumkan seperti ini, ya Bapak Ibu, kita tinggal lihat nanti paket yang penyedianya. Paket yang penyedianya tadi sudah di take down. Prosesnya sama, ya di penyedia juga sama untuk penghapusan. Jadi pilihnya revisinya satu ke satu saja, satu ke satu langsung disimpan, langsung klik di tombol actionnya batal final draft, ya batal final draft. Nanti tinggal dilengkapi saja, ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk ininya, untuk merevisi paketnya. Nah, sekarang bagaimana Pak dengan statistik monernya? Kalau sudah di take down kan pasti statistik monernya tidak sampai 100%. Tidak apa-apa Ibu, Bapak Ibu ya, tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti tinggal disesuaikan saja. Sekarang kita coba buka di menu Monev PBJ-nya Pak. Mas, silakan menu Monev PBJ, Monev PBJ ya. Di Monev PBJ itu ada file di yang drive-nya, di drive-nya kita kembali lagi ke awalnya. Tunggu loading sebentar, masih loading ya. Kita kembali lagi ke awal, ke PKKR. Nanti di situ ada rekap sirup DIPA 2025 efisien ya. Nah, itu tinggal dibuka. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal melihat update di sini saja, ya, melihat update-nya di sini. Kalau ada pengurangan pagu terumumkan, nanti kita akan update di pagu terumumkan di sini, ya. Di pagu terumumkan ini akan kita update sesuai dengan yang Bapak Ibu umumkan. Nah, kita akan melihat dari mana? Kita akan melihat dari moner statistik yang telah terumumkan, ya. Jadi nanti akan kita kurangi, akan kita apakah akan kita cek, ya, proses pengumumannya. Ya, proses pengumumannya akan kita cek, kita cross cek secara berkala oleh tim kita di pusat. Nanti akan kita lihat apakah Bapak Ibu sudah mengumumkan. Jadi persentasenya di sini sudah dihitung dikurangi dengan pagu blokir, ya. Jadi dana atau pagu pengadaannya itu sekitar 4 miliar. Contoh ini yang punyanya Malaka, Kabupaten Malaka, ya. Pagu pengadaannya itu 4,16 sekian, yang diblokir 2,7 sekian, ya, yang terumumkan 4,16, sehingga persentasenya menjadi 299%. Jangan kaget ya Bapak Ibu, ini karena yang blokir belum di take down dan belum kita update dengan data yang baru, sehingga pengumumannya masih lebih besar, ya, lebih besar. Jadi nanti ini akan kita sesuaikan kalau memang sudah ada pengurangan atau penyesuaian pagunya. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk perlu diperhatikan. Nanti Bapak Ibu tinggal jangan lupa ya, nanti bisa cek di eh, SID/Moneh PBJ. Di situ ada rekap sirup DIPA 2025. Nanti yang ada code dalam kurung efisien, ya nanti itu data rekap yang terbarunya. Nah,
Kalau terkait dengan update data Pagu yang sudah terblokir, ya dikurangi terblokir, nanti tugas kami dari pusat akan mengkonfirmasi data tersebut ke LKPP. Jadi kenapa kita batasi sampai tanggal 14? Karena nanti pasca tanggal 14 kita akan rekapitulasi data Bapak Ibu seluruh Indonesia, seluruh satker yang ada di Indonesia, untuk kita laporkan ke LKPP agar nanti mengurangi target pagu pengadaannya, sehingga akan menyesuaikan pagu blokirnya ada berapa. Nah, abaikan saja kalau di monitor statistiknya itu kurang dari 100%. Yang penting di rekapan sini nanti munculnya tetap 100% minimal, ya 100% minimal. Lebih sedikit tidak apa-apa, ya lebih sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau sampai 299, kalau bisa dikurangi ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai lebihnya terlalu banyak. Bahkan di sini ada yang lebihnya sampai dengan 400%, karena memang efisiensinya sangat banyak sekali, ya. Jadi tolong nanti Bapak Ibu dicek lagi. Kalau memang ada yang perlu di take down, silakan di take down. Ada yang perlu diedit, kurangi pagunya. Tadi sudah saya pandu bagaimana cara mengurangi pagunya. Kalau mau dihapus paket draftnya, silakan dihapus, disesuaikan saja. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya pandu untuk hari ini. Ya, selebihnya nanti bisa ditanyakan ke helpdesk kita di nomor 0812 3000, ya 30-nya 3 kali 1516 kalau nggak salah. 1561 ya. 1561. Saya ulangi lagi 0812 3 nolnya 3 kali ya 000 terus 1561 ya. Itu adalah nomor helpdesk yang ada di kita. Nah, nanti akan ada beberapa admin kita yang membantu Bapak Ibu untuk membantu kalau terjadi kendala-kendala atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan. Apalagi ini kan kemarin habis ada rotasi atau mutasi ya, pegawai-pegawai mungkin PPK-nya berubah atau bagaimana. Nanti kalau ada kendala-kendala silakan sampaikan ke helpdesk saja ya. Baik, demikian. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Semoga sirupnya ATR BPN semakin manis ke depannya ya. Tidak kalah dengan sirup-sirup merek-merek lain yang kalau kita konsumsi di saat berbuka. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan panduan ini bisa diakses Bapak Ibu sekalian untuk menjadi perhatian ya. Dari saya cukup, dari tim dari tim LPSE Kementerian kami ucapkan banyak terima kasih atas upaya dan daya dan ini usaha Bapak Ibu sekalian. Semoga itu diganjar dengan pahala yang sebesar-besarnya dan menjadi ladang ibadahnya Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Stop record.